Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 18 akuntansi 1 akan menjelaskan materi mengenai standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia. Nama saya Delia Okta Ismadayanti. Saya Devi Puspitasari. Saya akan menjelaskan yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Cut Mutia, dan diakhiri oleh Delia. Terima kasih. Baiklah, mengenai gambaran overview standar akuntansi keuangan etap, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi yang dimaksud untuk keragaman dalam laporan keuangan. Maksud dari keragaman dalam laporan keuangan ini memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena adanya pedoman baku yang demikian dapat meminimalkan bias dari laporan keuangan tersebut. Selain itu, untuk mengenai overview standar akuntansi keuangan etap yang mana dimaksud untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntansi publik yang merupakan sebuah entitas atau perusahaan yang tidak mempunyai kewajiban untuk membagikan atau mempublish mengenai laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan seperti pemegang saham dan yang lainnya. Kemudian, etap juga memiliki tujuan yaitu untuk memberikan fleksibilitas terhadap penerapannya. Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan dalam pengaksesan entitas tanpa akuntabilitas publik kepada pendana dari bank. SAK etap juga merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak berpacu pada standar akuntansi keuangan umumnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cut Mutia. A few moments later. Kemudian, setelah dijelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari SAK, yaitu antara lain yang pertama, dengan adanya standar akuntansi keuangan etap diharapkan agar perusahaan dengan berbagai kalangan seperti perusahaan kecil serta perusahaan menengah dapat untuk menyusun laporan keuangannya sendiri serta dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana, misalnya dari bank untuk melakukan dalam pengembangan usahanya. Selanjutnya, memberikan informasi-informasi yang handal dalam laporan keuangan, serta SAK etap ini lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK etap IFRS, dan dengan demikian dapat lebih mudah dalam mengimplementasikannya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan antara SAK etap dengan PSAK umum. Untuk perbedaan yang pertama terletak pada penyajian laporan laba rugi. Pada SAK etap menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan pada PSAK umum menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Dalam catatan atas laporan keuangan, perbedaannya terletak pada pengungkapan modal. Dalam SAK etap tidak sama dengan pengungkapan modal dalam PSAK umum. Untuk perbedaan selanjutnya, laporan arus kas pada SAK etap. Arus kas aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dan tidak mengatur arus kas mata uang asing. Tidak adanya peraturan mengenai laporan keuangan konsolidasi dan terpisah dalam SAK etap. Perbedaan mengenai kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan dalam SAK etap antara lain pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi, serta perubahan estimasi akuntansi, dan tidak adanya kesalahan mendasar, dan laba rugi luar biasa. Dalam instrumen keuangan dasar SAK etap, ruang lingkupnya adalah investasi pada efek tertentu, serta klasifikasi trading. Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak dalam SAK etap, ruang lingkupnya adalah asosiasi dan entitas anak menggunakan metode akuntansi, metode biaya untuk entitas asosiasi, dan metode ekuitas untuk entitas anak. Metode yang digunakan pada properti investasi SAK etap adalah metode biaya, sedangkan pada PSAK adalah metode nilai wajar.
Aset tetap pada SAK etap tidak menggunakan pendekatan kompensasi. Revaluasi dapat dilakukan apabila sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak perlu mereview nilai wajar. SAK etap tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan matching konsep. Dan untuk perbedaan yang terakhir adalah saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban atau penghasilan dengan beban, kecuali diisyaratkan atau diizinkan oleh SAK etap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik standar akuntansi keuangan etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik, yang dimana terdapat 6 karakteristik. Yang pertama, SAK etap merupakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang kedua, menggunakan acuan IFRS untuk Small Medium Enterprise atau SMA. Yang ketiga, memenuhi kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Yang keempat, etap merupakan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kelima, lebih sederhana. Hal ini dikarenakan yang pertama, aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan. Yang kedua, mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Yang ketiga, entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. Yang keenam, saling hapus tidak diperkenankan atas aset serta kewajiban atau penghasilan dengan beban, dikecualikan, dinyatakan serta diizinkan oleh SAK etap. Lalu standar akuntansi keuangan etap disusun dengan mengadopsi IFRS for SMA atau Small Medium Enterprise dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia serta dibuat dengan lebih ringkas dan sederhana. Standar akuntansi keuangan etap masih membutuhkan professional judgment, akan tetapi tidak sebanyak untuk PSAK IFRS. Pada beberapa hal tidak terdapat perubahan signifikan dengan PSAK yang lama. Sebagai contoh, PSAK 16 tahun 1994, namun terdapat juga beberapa hal yang dimodifikasi dari IFRS atau IAS. Demikian presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai overview atau gambaran standar akuntansi keuangan etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.